Soekarno tidak diragukan lagi adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah seorang proklamator, bapak bangsa, dan presiden pertama Indonesia. Seorang pemimpin bangsa yang karismatik dan dihormati oleh bangsa-bangsa. Di tangan Soekarno lah Indonesia menjadi negara yang bersatu. Indonesia adalah negara yang majemuk, berbeda suku, agama, dan bahasa. Sangat rentan terjadi perpecahan jika tidak ada dasar nasionalisme yang mengikat kita semua. Soekarno dan Hatta bersama-sama dengan bapak bangsa yang lainlah yang menjadi solidarity maker seluruh masyarakat Indonesia yang sampai kini bersatu. Menariknya, kini terjadi konspirasi perbincangan di media sosial mengenai keberadaan Soekarno. Ada yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup. Apakah benar Soekarno masih hidup? Isu-isu mengenai tokoh-tokoh terkenal yang diisukan masih hidup sampai sekarang atau sudah mati dan digantikan orang lain sudah banyak terjadi. Misalnya Paul McCartney dan Michael Jackson. Dikatakan bahwa Paul McCartney yang ada sekarang berbeda dengan yang dulu masih bergabung dengan The Beatles. Dikatakan bahwa Paul McCartney sudah meninggal di masa lampau dan yang hidup sekarang adalah bukan Paul McCartney yang asli. Untuk Michael Jackson, ada berbagai versi. Ada yang mengatakan masih hidup sampai sekarang, dan Michael Jackson yang masih berkulit hitam dikatakan sudah meninggal dan digantikan yang berkulit putih. Bahkan ada yang menunjukkan tulang belulang Michael Jackson berkulit hitam yang dikubur. Viral di media sosial pernyataan dari seseorang bernama Mbah Turkani yang menyatakan bahwa Soekarno masih hidup sampai sekarang dan menerima ajakan orang jika ingin bertemu dengan Soekarno asalkan tidak dibocorkan keberadaannya di mana. Ada juga kesaksian seorang tukang beca di desa Sei Mata Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat, dalam sebuah video yang beredar yang menyebut jika Presiden RI ke-1 Soekarno masih hidup. Datanglah dia. Pertemuan pertama tuh di mana dengan beliau tuh? Di sini. Dia datang assalamualaikum gitu ya? Iya, di sini. Jam-jam berapa itu Pak? Waktu itu ya enggak tengah malam juga. Pria bernama Mualif itu mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya. Dia datang ya cuma silaturahmi. Belum ada omongan yang menjurus ke apalagi ke negara atau ke bangsa ini. Itu belum ada menjurus ke agama apalagi kan. Tidak ada. Itu jadi cuma ngobrol biasa lah. Ngobrol aktivitas. Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan bapak proklamator itu tentang aktivitas kesehariannya. Dalam video yang beredar, Mualif menyebut jika dirinya pernah bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak Proklamator Indonesia Soekarno. Melalui pernyataannya, ia menyebut jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan. Di mana saya itu orang berjalan. Toh orang berjalan. Duh, tinggalnya di mana saya. Baik video kesaksian Mualif dan Mbah Turkani ini dapat disaksikan di YouTube channel Kayong TV. Cerita lain adalah mengenai penjaga makam Soekarno yang mengatakan bahwa asalkan mempunyai hati yang bersih dan tulus, bisa ditemui oleh Soekarno. Jadi arwah Bung Karno bisa saja menemui banyak orang sesuai dengan dari kehendak dari Soekarno. Putri Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, memberikan respons terhadap isu-isu ini dengan mengatakan bahwa ini adalah karakter dari bangsa Indonesia yang memang menyukai ilmu gaib. Kita tentunya dalam video ini tidak mau memperdebatkan apakah Soekarno masih hidup atau tidak. Karena menurut kami, Soekarno jelas sudah meninggalkan kita semua. Beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 dan dikuburkan di Blitar, Jawa Timur. Itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri lagi. Hal yang menjadi menarik untuk dibahas di sini adalah mengapa kita senang sekali mengisukan orang terkenal tiba-tiba mati atau orang terkenal yang sudah mati diisukan masih hidup sampai sekarang. Banyak sekali tidak hanya Soekarno, ada lagi misalnya Michael Jackson, Elvis Presley, Tupac Shakur, dan masih banyak lagi. Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan tadi. Satu hal yang bisa menjadi jawaban adalah karena kita suka sekali dengan teori konspirasi. Masyarakat yang bosan dengan realita kehidupan yang membosankan akan kaget. Lalu adrenalinnya akan berpacu ketika menemukan fakta-fakta yang konspiratif dan mengejutkan kita semua. Apalagi jika konspirasi dibalut dengan rasa takut, sudah akan pasti akan menjadi perbincangan masyarakat. Misalnya saja COVID-19. Banyak yang berkonspirasi bahwa COVID-19 adalah cara sekelompok orang untuk mengendalikan dunia dan lain sebagainya. Membuat orang menjadi melawan protokol kesehatan. Khusus untuk masyarakat Indonesia, memang kalau kita pelajari karakteristik Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat percaya dengan mistik. Percaya dengan ada kekuatan gaib yang ada di dunia lain yang mampu mempengaruhi kehidupan kita di dunia nyata. Misalnya yang paling menakutkan adalah santet. Santet adalah kekuatan yang bisa mematikan seseorang tanpa harus memakai kekuatan fisik seperti senjata.
Politik kekuasaan dan mistisisme juga ada relasi yang cukup kuat. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Biasanya landasan mistik itu disimbolkan menjadi suatu benda yang jika dimiliki akan membuat orang tersebut berkuasa. Misalnya, tongkat sakti Soekarno. Banyak yang mengatakan Soekarno menjadi orang yang begitu karismatik karena beliau memiliki tongkat sakti yang membuat orang tunduk di bawahnya. Kalau di luar negeri misalnya adalah Holy Grail. Holy Grail adalah cangkir yang diminum oleh Yesus Kristus dalam perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya sebelum disalibkan. Dipercaya mereka yang memiliki Holy Grail akan memiliki kekuatan magis dan bisa berkuasa. Napoleon misalnya berusaha untuk mencari Holy Grail dalam ekspedisinya menguasai Eropa. Kekuatan supranatural dan mistisisme sudah mendarah daging dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Kita sejak kecil mendengar dongeng dan legenda yang diberikan oleh ibu kita sebelum kita tidur. Tidak salah kita percaya bahwa kekuatan supranatural yang terkadang tidak dapat dijawab secara sains. Namun kita jangan melupakan pertimbangan-pertimbangan rasional yang saintifik. Karena itu juga adalah ciptaan dari Tuhan yang harus dikuasai oleh kita untuk lebih mengerti dunia beserta kompleksitasnya. Seringkali kita mengambil jalan pintas ketika dihadapkan oleh realitas yang kompleks. Jalan pintas tersebut adalah mistisisme. Contoh yang paling banyak kita dengar adalah, kenapa ya restoran tersebut ramai? Jawabannya, pakai jimat kali. Alih-alih menganalisis secara rasional dengan menemukan faktor-faktor apa saja yang membuat restoran tersebut bisa banyak pengunjung, banyak dari kita mencari jalan pintas untuk menjelaskan suatu fenomena. Realitas itu kompleks. Kita harus telan itu bulat-bulat. Tidak ada penjelasan yang tunggal terhadap suatu hal. Memahami anak sendiri saja sulit, apalagi memahami alam semesta yang sangat kompleks ini. Tapi kita jangan menyerah terhadap mistisisme untuk menjelaskan semua hal yang kita tidak pahami. Mulailah berpikir tertib dengan pertimbangan yang terukur dan rasional untuk membedah realitas yang kita hadapi agar kita semakin hari semakin paham dunia seperti apa ya yang harus kita hidupi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Libertalia karena kita akan selalu upload video setiap minggunya. So, see you next video.